Jadi ini adalah tampilan pertama dari code editor yang banyak dibahas di YouTube ya, di media sosial sekarang, yang digadang-gadang bahwa Z ini itu jadi dalam tanda kutip VS Code killer ya. Jadi apa yang membuat Z ini itu bagus ya? Ini secara singkat aja bahwa di sini aku sudah membuka satu file JavaScript ya, yang namanya adalah account.js dan ini adalah example ya dari code.js. Di sini aku juga buka pakai VS Code di file yang sama. Di sini tuh bisa dilihat bahwa UI-nya itu ya jelas berbeda ya. Mulai dari sizing di atasnya top bar-nya itu lebih kecil, tuh lebih kecil, dan ketika berpindah ya dari VS Code ke Z itu salah satu yang mungkin perlu belajar lagi adalah top bar-nya ini. Jadi di sini kan langsung ada nih file, edit, selection, view, go, run dan sebagainya, ini muncul di sini semua. Nah, sedangkan di Z itu harus klik ini. Nah, baru muncul semua. Kalau misalnya kita lepas fokus atau klik selain dari top bar ini, itu bakal hilang dia. Tuh. Jadi nggak bisa langsung kayak mengakses gitu. Nggak ada tombolnya. Terus yang kedua, kalau di VS Code itu di tengah ini ada search bar ya, dan bisa diklik juga. Di sini bisa dijalankan apa yang dibutuhkan, dan sebenarnya ada shortcutnya yaitu Ctrl P untuk mencari file yang akan dibuka dan Ctrl Shift P untuk apa namanya, settings ya, atau shortcut ke berbagai action dari VS Code. Nah, di awal kalian download Z ini itu ada section ya, section yang dimana kalian itu bisa import basic shortcut dari VS Code dan text editor favorit kalian, contoh kayak Neofim, Sublime Text dan sebagainya. Jadi mempermudah untuk setupnya gitu. Terus yang kedua, yang saya kira agak mengganggu ya, lumayan eh, berbeda itu adalah refactoring ya. Kalau kalian nggak ngerti refactoring itu apa, jadi refactoring itu adalah pembersihan code ya. Jadi refactor code adalah ya readability ya, yang kayak begini. Menurut saya, kalau kalian itu baru memulai atau baru anggapannya itu baru masuk ya, baru terjun ke dunia scripting, programming, kalian itu kurang enak gitu. Karena di Z itu otomatisnya ya, dari bawaannya itu kalau kalian klik Ctrl S itu bakal refaktor sendiri. Jadi misalnya kayak begini. Eh ini kan belum direfaktorin ya, button set attribute ID ini. Nah, kalau sudah direfaktor itu bakal tulisannya kayak begini. Tuh, dia bakal pindah-pindah sendiri. Nah, kayak begini. Nanti tulisannya kayak bakal begini. Contoh aja ya. Ini aku kasih begini dan nah, dia bakal ngeset kayak begini. Terus ini saat apa? Argumennya itu bakal disusun secara vertikal begini. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu adalah fitur yang membantu dan fitur yang esensial ya, apalagi yang bekerja di korporat besar. Namun menurutku itu kurang kurang cocok aja dengan selera aku, dan untuk ngesetting itu juga perlu agak susah gitu lah. Ini setting untuk shortcutnya. Di sini aku klik keybind ya, keymap ya. Di sini bisa dilihat bahwa save ya. Nah, di sini sudah saya ganti ke Ctrl S itu save ya. Di sini adalah save without format. Nah, untuk defaultnya bisa dilihat ya. Defaultnya itu yang paling atas ini. Itu dia kalau Ctrl S itu bakal direfaktor dan akan mengubah struktur dari code kalian ini. Terus yang kedua, kalau mau nge-set yang save without format itu tuh kalian harus ngedit file in JSON ini. Dan bagi bagi menurut saya tuh ini perlu quality of life sekali sih. Harus diupdate dan sebagainya. Karena di VS Code itu ngedit begini tuh segampang, ya udah tinggal Ctrl S, yang lain itu bakal kehapus gitu. Atau bakal muncul notifikasi bahwa overlap dan kalian bisa hapus atau kalian bisa overwrite gitu ya. Terus yang kedua menurutku adalah LSP ya, Language Server Protocol. Kenapa menurutku itu sangat berpengaruh ya dari Z dan VS Code? Nah, kalau VS Code kan kalian bisa ke extension dan cari LSP favorit kalian ya, misalnya Python di sini. Python itu kan langsung muncul tuh di paling atas tuh.
Nah, yang ini Python debugger, Python dari Microsoft langsung. Nah, ini gunanya untuk autocomplete, terus IntelliSense ya. Jadi hal-hal yang mempermudah apa namanya itu developer ya di sini. Itu tuh sudah sangat matang ya sebenarnya, sudah sangat matang dan lumayan membantu, apalagi kalau project kalian itu besar banget, itu membantu banget ya. Dan di Z itu sebenarnya ada dan sudah dibawa langsung ya tanpa kalian harus ke extension. Jadi dari awal kalian download itu Z itu sudah punya LSP sendiri, dan kalau di server di Python itu bakal muncul juga. Cuman dia tuh ada kekurangannya bahwa untuk error checking itu kayak ngaco gitu loh. Jadi kadang bener kadang enggak dan lambat banget gitu ceritanya. Jadi nggak langsung, kalau di sini kan misalnya di VS Code kan kalau ditulis misalnya if, nah itu langsung muncul ya tuh, langsung muncul semuanya. Kalau di Z itu tuh lama banget, kayak beneran lama banget ya. Tapi di sisi positifnya ini barusan ngatain Z itu yang negatifnya semua. Jadi untuk sisi positifnya bahwa Z itu sangat ringan ya. Di sini langsung aja ya tanpa basa-basi ke task manager dan ke proses ya. Di sini bisa dilihat ya. Z itu cuma makan 134 MB, sedangkan Visual Studio Code itu lebih dari 1 GB ya. Di sini kalau misalnya dibuka ya udah. Di sini ini pun sudah jalan Node.js ya tuh. Dia sudah jalan Node.js itu untuk extensionnya sebenarnya. Kayaknya untuk extension aja ini untuk Node.js-nya. Nah, sedangkan kalau di Visual Studio Code itu banyak banget. Ini entah, padahal ini kan baru ya. Di sini tuh nggak ada VS Code lagi ya. Ini cuma Windows 1 aja. Tapi dia tuh menjalankan banyak instance itu, 1, 2 dan sebagainya. Dan itu makanya sangat besar ya. Setara dengan Google Chrome ini, 11 12 ini mereka. Sedangkan Z itu 134 ya. Jadi sangat cepat banget ya untuk Z. Mungkin bagi kalian yang pengen cari alternatif ya, ini tuh sangat bagus ya, karena ya Z itu mungkin ya baru terjun juga Z, jadi mungkin butuh waktu untuk apa ya, untuk extensionnya dan untuk code editornya itu sendiri lebih matang ya. Jadi ya bukannya tidak merekomendasikan, tapi lebih ke tunggu aja. Kalau kalian sudah PW ya, sudah nyaman dengan VS Code itu, saranku tunggu aja, bahwa Z itu masih dalam tahap, dalam tanda kutip ya, development phase ya. Jadi belum sepenuhnya rilis gitu ceritanya, masih dalam tahap testing and fixing ya. Jadi ini kan kalau VS Code kan sudah lama banget berdirinya, seperti kayak Sublime Text dan lain-lain. Jadi mungkin gitu aja sih untuk video kali ini. Untuk Z itu sangat bagus. Kenapa saya ndak lebih ke teknis ya? Karena kalau secara teknis itu sudah banyak banget YouTuber di luar sana yang membahas secara teknis. Di sini tuh aku membahas tentang lebih ke user experience aja ya. Karena yang make juga kalian juga kan, yang ngetik, yang membuka, yang pokoknya secara umum lah kalian yang ngetik dan kalian yang memakai code editor itu, dan pastikan kalian nyaman juga karena bakal berjam-jam apalagi kalau error mulu. Ya, mungkin sekian dari video kali ini, semoga membantu bagi kalian yang masih bingung pakai VS Code atau Z atau yang lainnya, Atom dan sebagainya ya. Jadi mungkin sekian dari saya. Semangat untuk bekerja.